Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursaliin, wa ala alihi wasobihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya dapat bertemu muka dengan teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis kali ini. Harapan saya semoga penyampaian yang akan saya bawakan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Kali ini, saya akan sedikit menceritakan salah satu kisah sahabat Nabi yang tentu saja bisa kita ambil hikmah atau kebaikan di dalamnya. Kaum muslimin dan muslimah YouTube yang berbahagia. Zubair bin Awam adalah satu dari sahabat Rasulullah yang mendapatkan jaminan masuk surga. Bahkan kelak, Zubair dan Talha akan menjadi tetangga Rasulullah di surga. Kedua nama ini selalu disebut Nabi ketika Rasulullah mempersaudarakan para sahabatnya di Makkah sebelum hijrah. Seperti sabda Nabi, Talha dan Zubair adalah tetanggaku di surga. Zubair dan Talha masih kerabat Rasulullah. Talha masih keturunan kakek buyut Rasulullah yang bernama Murrah bin Ka'ab, sedangkan Zubair masih keturunan kakek buyut Rasulullah yang bernama Qusay bin Kilab. Safiyah ibunya Zubair, sekaligus sebagai bibi Rasulullah. Zubair termasuk sosok muda yang masuk Islam di masa-masa awal, karena ia termasuk 7 orang pertama yang masuk Islam, dan sebagai perintis perjuangan di rumah Arkam. Usianya waktu itu baru 15 tahun. Ia telah diberi hidayah Allah saat masih remaja. Keahlian yang nampak sejak anak-anak, Zubair adalah sosok keberanian dalam menunggang kuda. Bahkan, ahli sejarah menyebutkan bahwa pedang pertama yang dihunuskan untuk membela Islam adalah pedang Zubair bin Awam. Suatu hari, ketika masa awal, jumlah umat Islam sedikit dan masih bermarkas di rumah Arkam, terdengar berita bahwa Rasulullah terbunuh. Kontan saja, Zubair menghunus pedang lalu berkeliling kota Makkah untuk mencari kebenaran kabar berita terbunuhnya Nabi. Seandainya berita itu benar, ia bertekad menggunakan pedangnya untuk memenggal semua kepala orang-orang kafir Quraisy. Zubair termasuk satu di antara sahabat Rasul yang ikut merasakan pedihnya siksaan dari kaum Quraisy. Meskipun ia seorang bangsawan terpandang, namun ia tetap pada keyakinan akidah yang dibawa Nabi Muhammad. Ironisnya, orang yang disuruh menyiksanya adalah pamannya sendiri. Pamannya pernah mengikat dan membungkusnya dengan tikar lalu diasapi hingga kesulitan bernapas. Saat itulah sang paman membujuk Zubair, "Larilah dari Tuhan Muhammad, akan kubebaskan kamu dari siksa ini." Namun Zubair menolak tawaran sang paman. Zubair ikut selalu menemani gerakan Nabi. Ia juga hijrah ke Habasyah 2 kali. Kemudian ia kembali, untuk mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah, hingga tidak satu pun peperangan yang tidak ia ikuti. Ia percaya diri dengan kemampuannya di medan perang dan itulah kelebihannya. Meskipun pasukannya berjumlah ratusan ribu prajurit, namun ia seakan-akan sendirian di arena pertempuran. Seakan-akan dia sendiri yang memikul tanggung jawab perang. Keteguhan hati di medan perang dan kecerdasannya dalam mengatur siasat perang adalah keistimewaannya. Rasulullah sangat sayang kepada Zubair. Beliau bahkan pernah menyatakan kebanggaannya atas perjuangan Zubair. Setiap nabi mempunyai pembela dan pembelaku adalah Zubair bin Awam. Bukan karena sebagai saudara sepupu dan suami dari Asma binti Abu Bakar yang bergelar Zatun Nikatain, memiliki 2 selendang, melainkan karena pengabdiannya yang luar biasa dalam syiar Islam. Zubair meninggal dunia dalam sebuah peperangan akibat fitnah tentang pembunuh Utsman bin Affan. Peperangan disusupi oleh orang-orang yang mengadu domba. Saat terjadi perselisihan antara sahabat tersebut, 2 ahli surga, yaitu Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam berada di pihak yang berseberangan dengan Ali bin Abi Thalib. Kedua orang sahabat Nabi ini, bertolak dari Mekah menuju Basrah di Irak untuk menuntut ditegakkannya hukum atas para pembunuh Utsman. Peristiwa itu terjadi pada tahun 36 Hijriah, puncaknya, terjadi Perang Jamal. Saat perang terjadi, Ali bin Abi Thalib menyadarkan Zubair dan Talha dari kejamnya fitnah. Lalu Zubair tidak memerangi Ali. Setelah pergi dari perang fitnah itu, akhirnya saat sedang salat, Zubair wafat dibunuh oleh seorang pengkhianat yang bernama Amr bin Jurmus. Zubair bin Awam wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 36 saat itu berusia 66 atau 67 tahun. Ia dibunuh oleh seorang yang bernama Amr bin Jurmus.
Kabar wafatnya Zubair membawa duka yang mendalam bagi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.